Best One. Ketemu lagi sama aku Devani Pratiwi di Best One Bercerita Part 2. Nah, kita bakal podcast hari ini bareng sama guest yang istimewa tentunya. Nah, di sini udah hadir Kak. Halo semuanya. Aku Nadila. Aku salah satu Best One KSE USU. Aku dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis Tambuk 2023. Oke. Aku hadir di sini diundang dari Mulkominfo yang mana divisi aku PJN sendiri. Sebenarnya ini ide siapa sih Devani? Bisa mikir untuk undang aku PJ kalian. Oke, terima kasih Kak Nat sebelumnya udah mau berkenan nih untuk hadir di podcast kali ini. Nah, sebenarnya kenapa sih kita undang Kak Nat ke sini? Karena tema Best One Bercerita kali ini itu tentang magang, dan kita tahu sendiri kan kalau Kanat itu magangnya udah di levelnya udah di atas rata-rata Kak. Makanya, nah teman-teman pernah dengar gak sih kalau mitos atau cerita magang itu cuman disuruh fotokopi, suruh print atau buat kopi bahkan. Nah, jadi hari itu kita bakal bongkar nih realita itu lewat tema kita, yaitu bukan cuma fotokopi, realita intern dari kacamata Best One KSE yang Kak Nadia bakal ceritain. Oke, karena kita di sini sudah kedatangan Kak Nadia, mungkin aku mau tanya-tanya nih, kabar Kak hari ini gimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, hari ini nggak magang ya Kak? Enggak, karena ini weekend kan, Sabtu Minggu. Oke. Untuk hadir di sini. Nah, menarik banget nih dari latar belakang kakak nih. Sebenarnya aku kepo sih. Sebenarnya kakak sekarang magang di mana? Nah, sekarang aku lagi magang di Bank Indonesia perwakilan kantor Sumatera Utara. Oke. Nah, itu kalau aku boleh tahu, ini first time kakak intern atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya aku sempat magang juga sih di Bandara Kuala Namu yang di bawah naungan PT Angkasa Pura Aviasi gitu. Oh gitu. Nah sebenarnya aku kepo sih, kalau magang itu kan zaman sekarang ya, kalau nyari intern tuh menurut aku ya sendiri sebagai mahasiswa semester 6 ya, rada susahnya itu kan bahkan di beberapa tempat magang itu kan perlu kayak syaratnya, kompetensi, skill yang harus kita punya gitu. Apalagi CV-nya harus oke atau portofolio segala macam. Nah, kakak itu bisa nyangkut di tempat magang itu gimana sih? Atau jalur apply mandiri atau ada rekomendasi dari teman atau gimana? Oke. Untuk di kedua tempat magang tersebut, kebetulan aku tuh apply mandiri. Gitu. Mungkin aku coba jelasin dikit deh gimana alurnya gitu kan. Nah, mungkin dari aku sendiri tuh alurnya, aku tuh jauh-jauh hari tuh udah cari informasi. Kayak aku tuh bahkan punya plan beberapa daftar perusahaan yang aku incer nih untuk magang gitu kan. Nah, setelah aku punya plan-plan itu, aku tuh cari mulai informasinya, aku cari tahu mulai dari sosial media, mungkin dari relasi-relasi, gimana sih caranya untuk kita apply ke situ gitu kan. Nah, untuk di Angkasa Pura sendiri, aku kan udah tahu informasinya itu, dan juga aku juga udah tahu beberapa persyaratannya, dan aku langsung siapin aja sih beberapa berkasnya gitu, mulai surat pengantar sih yang penting, surat pengantar dari kampus, terus CV yang memadai gitu kan. Dan juga nilai sih yang sebagai pendukung gitu kan, nilai akademik kita. Udah sih kurang lebih itu aja, dan aku antar langsung nih ke kantornya gitu, gitu. Dan untuk yang di Bank Indonesia sama juga sih kurang lebih gitu. Aku cari tahu persyaratannya dari internet sih kemarin itu gitu. Dan siapin berkasnya dan datang langsung juga nih. Gitu, dan kasih berkasnya. Itu sih dia. Gitu Kak. Oke, kalau boleh jujur Kak, pasti kan intern sama kehidupan kampus tentunya beda ya kan? Nah, menurut kakak itu apa sih yang paling beda gitu di kehidupan kampus, antara kampus dan intern juga? Nah, kalau boleh tahu tuh day one untuk masuk magang tuh perasaan kakak gimana? Atau excited kak? Atau kayak deg-degan kak, takut meragukan gitu kan? Sebenarnya bisa nggak ya di intern kali ini gitu? Mungkin aku jawab satu-satu kali ya. Oke, boleh kan? Dari yang perbedaan ya, jujur, magang sama di kampus udah pasti berbalik-balik kan gitu kan.
karena mungkin kurang lebih di kampus itu lebih ke teori gitu kan. Kalau kita intern kan ini kita udah masuk ranah profesional gitu kan. Jadi udah pastilah beda gitu. Jadi bedanya mungkin secara hard skillnya sih gitu. Jadi itulah dikombinasiin sama beberapa pengalaman yang kita tuh nggak di akademik aja. Makanya aku juga mau bilang nih sama teman-teman kalau sebenarnya tuh selain akademik kita juga harus memenuhi yang lain biar kita juga nggak terlalu kaget nih untuk masuk kayak gitu kan gitu. Jadi dari aku sendiri alhamdulillah nggak shock banget karena aku pribadi dari maba udah nyiapin nggak fokus ke akademik aja gitu. Oh, dari maba berarti ya Kak persiapannya. Dari maba. Oke. Oh, terus ini ya yang hari pertama gimana perasaannya? Atau sama kah perasaannya ketika masuk kuliah dengan masuk magang? Jujur sama-sama excited, tapi ada takutnya gitu. Excitednya tuh mungkin wah apa sih yang bakal aku dapet? Oke, dapet jodoh nggak Kak di sana? Aduh. Kalau untuk takutnya tuh lebih ke aku bisa nggak ya memenuhi ekspektasi orang-orang di kantor itu. Karena kan aku juga dewan, aku masih baru, aku masih butuh pelajaran gitu biar teman itu. Oke. Nah, selama magang nih Kak, aku mau tanya ke Kakak, ada nggak sih kira-kira tupoksi atau apa ya tugas yang random gitu atau memang sesuai di kalau kita cerita yang sekarang di BI itu gimana? Tupoksi Kakak, apa yang Kakak kerjain gitu gimana? Karena aku lebih manajemen internal dan itu mirip juga sih sama tempat magang aku sebelumnya Human Capital kan di Angkasa Pura Aviasi aku tuh di departemen Human Capital. Jadi itu kurang lebih tuh mirip. Jadi lebih banyak ke data gitu kan ke data. Jadi mungkin tupoksinya itu lebih ke data sih Del. Aku di situ tuh agak struggle-nya mungkin kadang kan kita sebagai manusia juga pasti ada hilaf dan kurang teliti gitu kan. Jadi mungkin sebisa mungkin pernah sih aku kurang teliti dan salah, tapi aku di situ kayak ya udah nggak yang menutupi kesalahan itu. Kadang ada kan orang yang dia salah tapi dia nggak mau mengaku salah. Tapi kalau aku lebih ke ya udah aku aja dan salah dan perbaikin aja lebih teliti gitu. Tentunya semua kegiatan itu kan pasti kadang ada challenging-nya ya Kak gitu. Nah menurut Kakak sendiri hal yang paling challenging itu di magang kali ini apakah dari tupoksi atau tugasnya atau dari adaptasi lingkungan atau senior bahkan? Nah menurut Kakak itu hal-hal lain di luar ekspektasi Kakak itu gimana? Mungkin bangun pagi. Oh iya. Karena rumahku ke kantor agak jauh. Yang paling pertama mungkin aku harus benar-benar pagi banget buta banget. Itu sih yang pertama. Terus kalau untuk dari segi lingkungan aku ngerasa tetap sih bagus gitu, nggak ada yang kayak gimana gitu. Selagi aku coba untuk beradaptasi, mau bertanya gitu, rasanya kayak ya aman aja. Oke. Jadi kita beralih ke topik selanjutnya. Nah, sebagai sesama beson KSE nih Kak, sebenarnya aku penasaran dan cukup interesting dengan cerita Kakak tentang intern gitu ya, di mana-mana udah intern gitu kan. Status kita sebagai beson KSE ini sebenarnya adakah pengaruhnya sama kita terima enggaknya gitu? Atau mungkin lingkungan-lingkungan di sana gitu ada nggak yang kira-kira kenal gitu sama KSE? Ada banget sih. Oh iya. Berarti aku berkesempatan dong. Kalau untuk dibilang pengaruh pasti ada banget sih. Karena kan kita tahu ya KSE ini tuh impact-nya gede banget untuk kita sebagai mahasiswa. Mungkin yang pertama itu memperbagus CV kita dong pastinya gitu. Mungkin ketika aku bikin di CV aku sebagai beson KSE yang mana KSE kan juga banyak kegiatan nih. Jadi aku juga buat tuh di situ apa aja yang udah aku dapetin dari KSE gitu kan. Nah, mungkin itu yang pertama gitu. Yang kedua mungkin pengaruhnya itu kurang lebih aku di KSE kan pernah di community development Komdev gitu. Jadi kebetulan itu waktu di Angkasa Pura Aviasi aku tuh di departemen human capital yang mana unitnya itu ada community development. Oh, berkorelasi gitu ya. Jadi kan nggak jauh beda ya. Jadi makanya pasti apapun yang kita buat itu pasti ada dampak dari gitu kan. Makanya aku bilang semua beson KSE USU pasti bakal dapat impact-nya mau di divisi manapun itu. Sebenarnya setuju sih Kak, benar banget. Jadi aku realize juga ya KSE ini memang bentuk kita tuh jadi yang serba bisa ya. Jadi ya kan nilai-nilai yang diajarkan KSE itu bakal berdampak ke
kehidupan networking kita gitu ya kan. Nah, aku mau tanya nih sama kakak, gimana sih apa ya budaya kerja di sana, kayak yang lebih santai kah atau setiap harinya tuh ada target yang harus kakak selesaikan gitu? Oh, budaya kerja mungkin mulai dari time kali ya. Kalau waktu mungkin harus disiplin. Seringnya kalau office mungkin jam 7:30 sampai jam 2 sore itu untuk budaya office-nya sih mulai masuk dan pulang gitu. Kalau untuk budaya target mungkin karena kami masih anak intern kali ya. Itu tergantung mentor masing-masing sih gitu. Jadi mungkin dari mentor masing-masing itu berarti dia ada mentornya gitu ya, Kak? Setiap divisi itu ada mentornya gitu. Jadi mungkin sesuai tupoksinya juga sih divisinya apa gitu. Nggak ada sih kayak target yang berat banget harus gimana karena kan mungkin kami baru juga magang gitu kan, masih butuh adaptasi dan pembelajaran. Jadi mungkin sebisa kami membantu aja sih gitu. Nggak ada yang target berat-berat banget gitu, nggak ada. Ada nggak momen culture shock selain bangun pagi tadi ya? Selain bangun pagi tadi yang kayak paling kakak rasain di intern ini gimana? Menurut kakak yang paling kayak beda nih gitu? Beda, mungkin adaptasi segala hal kali ya. Karena memang di tempat baru dimanapun pasti kita butuh adaptasi gitu. Jadi menurut aku adaptasi ini sih yang paling juga harus dinomorsatukan karena selain adaptasi dari tugas, dari kemampuan, adaptasi lingkungan, karena kan di lingkungan baru pasti ada orang-orang yang berbeda gitu kan, bahkan dari teman-teman intern, dari pegawai gitu pasti kan juga berbeda gitu latar belakangnya. Jadi mungkin adaptasi yang paling. Tapi kalau di awal-awal itu memang tugasnya itu masih pengenalan gitu ya? Kayak dikenalin B itu gimana, baru nanti dipandu juga gimana tugas itu mau dijalankan. Iya, gitu. ngajarin juga sih, gak Oke. dibiarin gitu. Oke, aku penasaran sih sama kan KSE ini kan masih berjalan nih Kak, banyak juga tentunya proja-proja yang mau kita lakuin. Soal work-life balance sih, kayak selama kakak magang ini masih sempat nggak sih untuk berkegiatan atau ber-KSE gitu ya di paguyuban KSE kita tercinta tentunya, paguyuban KSE USU. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih selalu menyempatkan diri untuk berkontribusi untuk KSE gitu. Walaupun aku magang dari Senin sampai Jumat, dan yang kita ketahui juga KSE seringnya kegiatan di weekend kan gitu. Walaupun nggak memungkinkan juga maksudnya walaupun memungkinkan juga kegiatan di hari biasa gitu, tapi seringnya KSE juga di weekend. Tapi dari aku sendiri itu sih manajemen aku gitu, menyempatkan diri kalau misalnya di hari biasa mungkin aku menyusul kalau misalnya selesai magang gitu. Kalau di Sabtu Minggu udah pasti aku berhadir karena kan itu weekend nggak magang. Nah Kak, di KSE itu kan tentunya kita dapat apa ya, soft skill, juga pelatihan soft skill, hard skill tentunya, apalagi Kak pernah di community development dan itu salah satu divisi KSE yang oke banget teman-teman. Nah, KSE oke, tapi cuman kalau Komdev ini kan lebih ke turun ke masyarakat gitu ya, community development ya kan. Jadi di KSE ini kan kita sering dapat pelatihan soft skill kan, kayak misalnya kayak communication, leadership, ataupun juga problem solving, time management tentunya. Jadi pas magang ini pelatihan mana sih yang kira-kira yang paling menyelamatkan kakak di magang gitu, atau yang bisa beradaptasi di magang itu pelatihan yang mana? Oke. Jujur semuanya itu sangat-sangat bermanfaat dan berpengaruh ke magang. Jadi semua ilmu itu yang mulai dari communication, leadership, problem solving itu benar-benar berguna banget untuk aku di magang gitu. Mungkin seperti yang kita ketahui di KSE itu kan benar-benar semuanya itu wajib baseman punya itu, mulai dari komunikasi karena kan kita juga banyak program kerja, panitiaan juga banyak gitu kan. Dan aku juga sempat berani ngambil OOR gitu kan, gitu. Jadi mungkin itu pasti bermanfaat banget sih. Bisa melatih untuk perkembangan diri kita ya kan tentunya. Karena di tempat magang kita juga interaksi sama orang gitu kan. Kita juga dituntut untuk menyelesaikan masalah. Jadi bagi aku seluruhnya itu sangat-sangat bermanfaat di aku di tempat magang untuk terapin. Oke, aku setuju sih Kak kalau KSE itu sangat membantu kita dalam proses self developing tentunya ya kan.
menurut aku tuh KSE sangat membantu baik dari networking ya kan atau relasi gitu kan, baik juga untuk melatih communication kita atau juga problem solving kita di kehidupan sehari-hari gitu. Cuman aku mau nanya nih Kak, pernah nggak sih Kakak ketemu sama apa ya, beson atau alumni KSE gitu di tempat magang atau di tempat lainnya gitu yang mungkin relasinya dari KSE yang bisa ngebantu Kakak gitu? Ada sih, ada banget, ada Oh banget. iya, Ada, oke. ada. Mungkin waktu walaupun secara nggak langsung besuan ya, maksudnya bukan secara langsung besuan ya, mungkin lebih ke ini sih. Misalnya aku ada jumpa orang nih dan kamu kenal ini, ternyata itu karena KSE gitu, temen dia KSE gitu. Jadi kan walaupun secara nggak langsung KSE kan, maksudnya karena KSE ini luas dari teman ke teman-teman bahkan bisa jumpa. Iya, gitu setuju, kan. setuju. Dan juga kemarin aku sempat ini ada tuh alumni kita yang punya usaha tahu wali sarjana, tahu gak? Oh, tahu. Oh, itu punya. Iya, itu kan punya alumni kita. Dan Oke. kemarin ada acara di Bank Indonesia itu ada konsumsi dari itu. Jadi aku kan kayak wah keren banget nih ya gitu dari abang ini gitu. Oh, gitu. Nah, mungkin tips and trick nih Kak, keterima magang, boleh disampaikan ke teman-teman. Oke. Sebenarnya aku mau highlight kita di sini itu mungkin sharing-sharing aja kali ya, karena aku yakin banyak banget besuan-besuan KSE USU dan juga alumni yang lebih keren, yang lebih pintar atau yang lebih oke lah pencapaiannya gitu. Mungkin aku di sini hadir untuk sharing-sharing aja sih gitu. Mungkin tips dari aku yang pertama itu kita tuh nggak boleh dadakan untuk dari segi timeline. Makanya aku bilang aku dari awal itu udah punya set plan perusahaan mana yang memang mau aku tuju gitu kan, yang mau aku incer gitu dari jauh-jauh hari, hamil beberapa bulan gitu lah, aku udah bisa mepet ya, bener-bener list perusahaan itu gitu kan, yang mau aku incer, terus mulai cari informasinya dari media sosial, mungkin dari orang terdekat atau dari manapun, kayak mungkin dari segi persyaratan dokumennya dan berkas-berkasnya gitu ya. berkasnya itu yang pertama. Terus yang kedua terjun langsung, kayak eksekusi langsung. Jadi kayak jangan langsung kita cuma ngepen tapi kita nggak eksekusi. Oke, aku sering banget tuh kayak gitu. Itu kayaknya permasalahan kita semua. Iya. Seringnya kita tunda, alhasil udah mepet, wah gimana nih gitu kan. Ya itu sih, kita harus eksekusi gitu. Setelah kita tahu persyaratan dokumentasinya, dokumennya gitu, kita langsung datang ke tempat itu gitu dan ajukan langsung aja lamarannya gitu kan. Terus yang paling penting sih menurut aku tuh jangan lupa follow up, karena ada beberapa perusahaan yang mungkin kita tuh harus datang lagi untuk follow up berkas kita. Karena jujur di kedua magang ini tuh benar-benar aku follow up-nya tuh nggak sekali doang. Oke. Ya, jadi Aku kebetulan aku juga lagi ada proses offering magang dan itu oke, aku bakal ngelakuin tips dari Kakak untuk follow up-nya itu aku baru 2 kali sih follow up-nya. Sampai sekarang ya, oke. Boleh dicatat ya para sobat Best One, tips mahal dari kakak kita Kak Nadila di tema kali ini di tentang internship tentunya. Jadi kalau misalnya pertanyaanku selanjutnya itu kalau berandai-andai nih Kak, kalau kakak bisa mutar balik gitu ya, mutar balik ke hari pertama atau day one internship itu apa sih yang kakak pengen lakuin gitu? Day one internship mungkin aku lebih berani aja sih, karena jujur awal-awal aku tuh agak takut gitu. Oh, kenapa? Agak takut karena takut buat salah kali ya. Oke, ya normal sih. Iya, takut buat salah. Jadi sungkan bertanya. Mungkin kalau bisa balik ke hari pertama, aku benar-benar mau jadi orang yang nggak takut bertanya. Oke. Jadi aku mau nggak takut bertanya dan mungkin aku lebih dapat gitu kan daripada diam ya tapi nggak dapat gitu sih. Oke, terakhir banget nih Kak, aku mau kakak kasih aku atau teman-teman yang di sana yang lagi nonton satu kalimat atau juga boleh lebih, mau satu paragraf bebas gitu kan untuk mendeskripsikan seluruh pengalaman kakak mulai dari intern yang pertama atau juga yang kali ini yang sedang berjalan gitu. Oke, aku nggak mau panjang-panjang deh. Oke. Tapi mungkin ini bisa menjadi ini ya untuk teman-teman gitu. Insight baru ya. Yang benar insight. Oke. Jadi magang itu adalah jembatan untuk mengubah teori menjadi dunia profesional gitu. Menurut aku, insight aku gitu. Jadi
Dan melalui KSE ini tuh jembatan aku untuk menuju itu juga gitu. Jadi teman-teman yang lain boleh deh lirik-lirik KSE nih gitu, karena KSE juga sangat-sangat berdampak untuk di intern aku gitu, mulai dari CV, mulai dari pengalaman yang didapat gitu, dapat banget deh pokoknya. Jadi teman-teman yang lain juga jangan lupa untuk kayak yang aku bilang tadi gitu, mulai disiapin deh kalau mau magang nggak bisa mepet-mepet gitu, Prepare gitu ya. prepare, iya benar. Dan juga di era sekarang sebenarnya banyak banget sebenarnya kadang yang bilang kalau magang harus ordal dan lain-lain, tapi aku memutuskan aku tidak ini gitu, nggak relate, karena dari kita sendiri sih sebenarnya. Kalau kita mau usaha di jauh-jauh hari dan benar-benar kita mau survive untuk mencapai itu, pasti kita bisa dapetin. Oke, mantap. Intinya aku setuju sih kalau KSE itu memberi ruang atau menjadi wadah untuk kita berkembang gitu ya kan. Jadi aku juga setuju kalau magang itu bukan soal cuman fotokopi atau printer, bahkan buat kopi gitu kan. Berarti itu mitos itu atau cerita itu tidak benar ya Kak, secara realita magang di kakaknya. Oke. Sebenarnya makasih banyak untuk Kak Nadia untuk hari ini udah mau berbagi cerita, udah mau berbagi pengalaman, insight baru untuk kita semua. Dah jujur banget hari ini Best One bercerita part 2 ini seru banget bareng kakak tentunya, dan aku doain juga sukses terus ke depannya untuk karirnya, kuliahnya, dan bentar lagi skripsian ya, udah aman ya. Jadi untuk buat sobat besan semua, makasih udah mantengin episode kali ini, dan jangan lupa untuk dengerin episode-episode berikutnya. See you.